Halo Jan Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Indonesia dan Monster Chip Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar perbedaan PWM dan step down, di mana kita akan menjawabnya secara langsung dengan praktek dan sedikit sekali teori sebagai pengantar dan penjelasan kalau kita sanggup itu juga. Untuk pertanyaan pertama, apa sih perbedaan antara modul step down box converter dan modul PWM? Pertanyaan kedua, kapan sih sebaiknya kita memakai step down dan kapan kita memakai modul PWM? Pertanyaan ketiga, apa iya di dalam hal mengatur kecepatan motor DC, metode PWM lebih baik dibandingkan jika kita menggunakan metode pengaturan besarnya tegangan yang masuk ke motor DC seperti menggunakan step down atau menggunakan variabel power supply. Yang keempat, apakah modul PWM bisa mengatur kecepatan pen PC atau kipas PC yang di dalam pennya itu ada rangkaiannya lagi? Nah, ini banyak banget yang nanyain ini. Untuk menjawab itu semua, di sini kita sudah menyiapkan dua buah modul, yaitu modul PWM dan modul step down LM2596 yang sudah kita sedikit modifikasi, di mana trim portnya kita ganti dengan potensio. Kita juga udah menyiapkan motor DC standar dan berbagai macam pen DC, dari yang biasa sampai pen yang gila. Kenapa gila? Nanti teman-teman lihat sendiri. Maksudnya pen yang ODGJ. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa bedanya antara modul step down dan modul PWM? Untuk pembahasan prinsip kerja PWM dan prinsip kerja step down, kita akan bahas di lain waktu karena akan sangat panjang banget. Butuh 9 SKS kayaknya. Namun secara sederhana, teman-teman bisa perhatikan sinyal output dari kedua modul tersebut berikut ini. Di mana ada perbedaan sinyal output yang signifikan antara pengaturan tegangan dengan metode PWM dan pengaturan tegangan dengan metode step down box converter. Di mana pada PWM, untuk mengatur besarnya output tegangan, dia menggunakan metode switching dengan pengaturan lebar pulsa yang disebut duty cycle, yang nantinya dirata-ratakan. Misalnya, tegangan 12 volt DC dengan duty cycle 50%, maka kalau dirata-ratakan sama dengan 6 volt. Kalau 25%, maka setara dengan 3 volt. Sedangkan step down dia benar-benar menurunkan tegangan secara linear dengan tegangan yang konstan. Sekali lagi, lihat perbedaan sinyalnya. Gimana? Udah jelas bedanya? Untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu kapan kita gunakan PWM dan kapan kita gunakan step down. Maka udah jelas, PWM hanya bisa kita gunakan untuk beban langsung yang bersifat mengubah energi secara langsung atau beban konstan. Contoh motor DC yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, atau pemanas DC yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, atau LED yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Mereka nggak peduli mau dikasih PWM atau tegangan konstan. Berbeda dengan perangkat elektronik seperti laptop, Arduino, HP, dan yang lainnya yang menggunakan banyak sekali komponen aktif dan IC di dalamnya. Maka, tegangan PWM seperti itu akan dianggap sebagai suplai tegangan yang super noise, gak stabil, dan mungkin gak akan jalan. Jadi ingat, PWM itu hanya untuk beban yang energinya diubah secara langsung, bukan untuk perangkat elektronik. Pertanyaan ketiga, singkatnya pertanyaannya kayak gini. Apa ya metode PWM lebih baik dalam hal mengontrol kecepatan motor DC dibandingkan kita menggunakan teknik mengatur tegangan linear seperti step down? Dengan sangat menyesal, kita nggak bisa buktikan itu karena kekurangan alat ukur. Namun secara RPM, kita tidak melihat ada perbedaan kecuali pada rugi-rugi tegangan. Berikut hasil uji coba kita, di mana RPM yang kita dapat pada tegangan input 12 volt, ingat inputnya 12 volt, PWM lebih unggul karena bagaimanapun step down memiliki rugi-rugi tegangan 1-2 volt, sehingga tegangan output maksimal pada PWM nyaris sama dengan tegangan input.
sedangkan pada step down hanya 11 volt karena adanya rugi tegangan. Namun pada settingan PWM di dati cycle 50% atau setara dengan tegangan 6 volt dan kita bandingkan dengan step down yang kita setting di 6 volt juga, maka RPM-nya bisa kita bilang sama persis. Begitupun pada dati cycle 25% atau setara dengan 3 volt. Pertanyaan keempat, apakah modul PWM bisa untuk mengatur kecepatan pen? Silakan teman-teman lihat hasil uji coba kita kali ini. Pertama, pen murah. Dan tentu bisa karena dia seperti motor DC biasa. Kemudian pen yang agak bagusan di mana ada komponen lagi di dalamnya juga nggak masalah. Pengujian pada pen yang super ngebut juga tidak masalah. Saking ngebutnya ini pen, dia sampai perlu tenaga buat meganginnya. Ya, ini emang pen yang ODGJ. Baiklah teman-teman, itu aja pembahasan video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, khususnya bagi para teman-teman yang nanyain masalah ini, dan umumnya buat teman-teman semua. Saya Ibtada, hatur nuhun, dan salam ngoprek.